apa namanya dari Surabaya. Kemudian saat ini mungkin di BSSN, sebelum BSSN saya aktif di ID Sirti, Pak. Waktu itu kami ngembangin yang namanya mata Garuda. Mungkin Pak Agus ini ya, recognize mungkin, Pak. Jadi mungkin insya Allah ini ke depan kita akan punya sendiri namanya mata elang, Pak. Ya ini sekilas tentang saya. Kemudian agenda pertama saat ini saya ingin memberikan wawasan kepada rekan-rekan semua yang menjadi peserta ini, ada sekitar 500 sekian ya peserta. Jadi saya mohon izin Pak Agus dan Pak Ivan. Jadi yang pertama saya ingin memberikan sebuah wawasan ya terkait dengan apa yang aturan-aturan apa ya yang itu terkait dengan layanan yang kita ampuh. Jadi kalau bahasanya SPBE, kalau kita melihat lagi membaca Perpres 95 2016, jadi alhamdulillah saya juga termasuk asesor eksternal ya dari perguruan tinggi. Saya sudah membantu SPBE di Kemenpan RB itu sejak tahun 2017 sampai sekarang. Jadi konteks dari SPBE ini sebenarnya layanan ya. Jadi layanan itu definisinya adalah bisa lebih dari satu aplikasi. Jadi kalau kita berpikir secara SPBE, yang namanya cara berpikir arsitektur SPBE, jadi kan nanti akan saya terangkan unsur-unsur SPBE. Jadi ketika kita buat sebuah rencana induk atau master plan IT ataukah apa namanya, dan sekarang namanya kalau di SPBE itu arsitektur SPBE, itu berjenjang dulu. Jadi yang kita definisikan itu adalah proses bisnis dulu, proses bisnis. Dari proses bisnis nanti adalah baru kita tentukan layanannya. Ya. Jadi kalau ada layanan yang saling terkait dengan satu sama lain dari masing-masing masing-masing direktorat misalkan, atau masing-masing deputi, atau masing-masing bagian, itu berarti ada layanan terpadu di situ. Oke. Kemudian setelah kita berpikir tentang layanan, kita mengarsiteki layanan, gambar berikutnya harus kita buat data. Setiap layanan pasti akan menghasilkan sebuah data. Ya. Contoh misalkan layanan yang sukses di SPBE, satu-satunya yang sukses menurut saya itu ya layanan SPSE ini ya. Ini luar biasa. Layanan PBJ ini sudah major ya. Ya, ini setelah layanan data, ada data tadi kan sudah kalau yang tadi di SPSE kan data sudah terhubung, sudah mempunyai service bus sendiri ya, terhubung dengan sirup dan sebagainya itu kan ya, sikap dan seterusnya. Kemudian dari data nanti ketika kita ingin men-create data, ketika data itu bisa dilakukan, kalau sistem tadi kan kita mengadopsi elektronik, maka itu akan butuh sistem dan aplikasi. Oke, jadi butuh sistem aplikasi, dibuatlah arsitektur aplikasinya SPSE itu ada client server, pakai Play Java dan seterusnya itu kan ya, itu kita arsitektur aplikasi. Setelah arsitektur aplikasi itu kita buat, maka berikutnya adalah yang kita coba gambar itu adalah arsitektur infrastruktur. Aplikasi ini butuh server seperti apa, butuh jaringan seperti apa, bandwidth-nya berapa. Nah, yang terakhir itu adalah arsitektur keamanan. Jadi setelah kita membuat proses bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur, yang terakhir adalah keamanan. Jadi keamanan mendukung arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan yang terakhir ini keamanan. Ini cara berpikir SPBE di kerangkanya SPBE. Nah, sebelum kita masuk ke SPBE ini standar nasional dan internasional tentang keamanan informasi. Jadi sekali lagi saya berpegangan kepada keamanan informasi. Ini nanti yang menarik. Ini mungkin nanti jadi satu wawasan ya. Nanti ada namanya keamanan informasi, ada lagi juga namanya keamanan cyber nanti. Ini adalah standar nasional dan internasional tentang keamanan informasi. Nah, ini yang perlu rekan-rekan LKPP ketahui di Indonesia, apalagi kita selaku seorang ASN ya. Itu apa saja peraturan perundang-undangan apa saja yang harus kita rujuk. Jadi mulai dari UU ini ya, UU ITE ya, 19/2016, kemudian PP 71, kemudian ada PP 80 dan seterusnya.
Dan ini yang terbaru tadi yang disinggung oleh Pak Agus dari BSSN itu PP nomor Peraturan Presiden 28/2021 tentang Badan Cyber Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara. Di situ sudah mulai disektoralkan ya. Ada sektor keuangan, sektor energi, sektor TIK, media dan seterusnya. Dan yang terakhir ada sektor pemerintahan, ini ada kedeputian sendiri ternyata di SOTK yang baru ini. Kemudian kalau kita melihat lebih dari enggak transformasi anggaran pemerintahan itu ada tiga peraturan. Yang pertama Perpres 95 sendiri, itu yang pertama kali tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian disambut lagi dengan namanya Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Ditambah lagi Perpres waktu itu masih 33 Pak ya, 33 2017 ya tentang BSSN. Nah, sekarang yang terbaru 28 2021. Jadi itulah tonggak transformasi digital dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian setelah itu ada turunan-turunannya, Permen 59 itu tentang pemantauan dan evaluasi. Nanti setiap setiap 2 tahun ada pemantauan, 2 tahun lagi ada evaluasi. Yang tahun ini kita ada evaluasi, oh berarti tahun depan kita ada namanya pemantauan SBBE. Kalau yang evaluasi berarti ada sesi tanya jawab, ya ada sesi validasi oleh Kemenpan RB, oleh eksternal, asesor eksternal. Sedangkan yang pemantauan saja itu hanya mandiri dan itu langsung diserahkan ke Kemenpan RB. Dan seterusnya ini ya, yang termasuk yang baru ini ada peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, dan ini berbeda dengan 4/2016 ya. Ini sistem manajemen pengamanan informasi. Oke. Ini yang harus kita tahu. Nah, ini menarik yang saya mohon izin ini sebagai wawasan semua, karena kalau saya latar belakang teknik ya, teknik elektro, teknik fisika, kemudian saya terpaksa karena ingin tahu ya EGOV itu seperti apa, akhirnya jadi SPBE, akhirnya belajar tentang ini, belajar membaca seluruh peraturan perundangan. Tapi asik kelihatannya ini. Makanya teman-teman yang ASN yang nanti calon-calon pimpinan ya banyak-banyaklah kita membaca, adik-adik kita ya, termasuk tadi kan sudah disinggung, ternyata kita sudah kaum semi kolonial Pak Agus ya, kelahiran Gen X ya. Banyak yang milenial ya. Jadi banyak-banyaklah membaca tentang aturan, karena aturan saat ini perundangan yang terkait dengan GOV itu sangat cepat sekali perkembangannya. Ya, jadi kalau nggak tahu runtutannya itu kita ketinggalan nanti. Nah, ini yang menarik. Di satu sisi ketika saya melihat ini berdasarkan ISO 20027 ya, series ya, tentang information technology, ini saya menggambarkan yang namanya keamanan informasi ini menaungi keamanan cyber dan menaungi keamanan jaringan. Jadi berbeda. Kalau keamanan informasi ini berarti keamanan yang terkait CIA tadi, ya, baik itu yang di luar elektronik maupun elektronik, dengan media elektronik maupun non elektronik. Jadi handling information di situ. Nah, sedangkan di satu sisi ketika kita berbicara tentang keamanan cyber, berarti keamanan informasi yang berada di ruang cyber saja. Dan yang paling dalam itu adalah keamanan jaringan ini. Subsetnya adalah keamanan jaringan. Ini yang menjadi area kerja BSSN ya, Perpres 28 2021. Jadi ini mungkin nanti menjadi satu wacana atau gimana nanti. Ada satu ini ya, kalau kita membuat ini ada satu gap ini menarik ini. Nah, ini antara keamanan informasi dan keamanan cyber. Di satu sisi ketika kita bicara kode etik dan sebagainya, harusnya contoh misalkan seperti di bank ya, kita nggak boleh install sembarangan itu aplikasi di barang milik organisasi kita, itu nggak boleh, secara aturan nggak boleh itu di bank kan ya. Tetapi kalau di government itu masih terbuka sekali. Ya dibawa pulang, ya dibawa ini. Jadi seluruh file-file penting dibawa pulang dan seterusnya, laptopnya nanti dicuri seperti apa. Itu kan termasuk keamanan informasi. Nah ini
di mana ini antara informasi atau cyber nanti. Ini kode etiknya karena kita nanti menyunggungnya lebih ke keamanan informasi di sini. Nah, kalau yang cyber berarti kita hanya mengamankan informasi tadi itu di ruang cyber saja. Contoh misalkan bagaimana mengenali email yang spam atau email yang itu scam ataupun informasi palsu, hoax ya, dan seterusnya. Ini yang menarik ini. Ya. Ini sebelum kita mengetahui ini lanjutannya dari tadi keamanan informasi cyber. Kalau kita ngomong cyber, ruang cyber nasional kita itu seperti ini gambarannya. Ini saya dapatkan dari paparannya Pak Kepala BSSN pada launching GovGZ di Kalteng ya 2 minggu yang lalu. Jadi di sini ini luar biasa Indonesia. Kalau di mana-mana ya di rata-rata di negara maju itu rata-rata yang disebut dengan NAP atau Network Access Provider itu yang menyiapkan landing point atau mungkin nggak sampai 10 lah. Ya. Jepang itu setahu saya sekitar 7 ya. China apalagi RRT ya itu mungkin hanya 1 atau 2 itu ya. Dan itu pun semuanya dikelola oleh pemerintah. Ya. Jadi pemerintah mempunyai saham yang besar di situ, jadi nggak bisa ngontrol di situ. Berbeda dengan di Indonesia, itu gerbang internet kita 76. Jadi pintu masuk keluar masuknya data itu 76 NAP. Bayangkan itu. Berarti kalau mau masangi firewall atau masangi kita mau pasang proteksi itu 76 itu. Wah, luar biasa. Jumlah ISP-nya 600. Luar biasa. Ini bisa kita bayangkan semakin banyak pintu kalau di ruang cyber, berarti kan semakin potensi attack surface-nya semakin besar. Nah, kalau kita melihat sektoralnya ini, ada 3.308 domain yang mempunyai domain GoID. Jadi ada, kalau kita bayangkan, rata-rata seluruh aplikasi pemerintahan, itu kan aplikasi layanan pemerintahan ada 2 ya. Maaf, aplikasi itu ada 2, aplikasi layanan publik, dan aplikasi layanan administrasi pemerintahan. Ini semuanya 3.308. Katakanlah 80% itu berupa aplikasi web. Ya katakanlah sekitar 2.600-an itu aplikasi web. Ini tanggung jawabnya BSSN, tanggung jawabnya IPPD ya, instansi pemerintah pusat daerah, pemerintah daerah. Ini luar biasa. Sedangkan tahun 2020 ini kasusnya 9.749 pertahanan situs, ada sekitar 1 miliar serangan, 1,4 serangan, 1,12 juta serangan, sedangkan social engineering-nya 1,497. Kemarin kita sempat ini ya perang dengan Brasil, dengan hacker dari Brasil ya. Kalau Anda lihat di Hacker Mirror tuh asik itu report-reportnya. Berhasil nambah lagi GoID berapa, hacker kita ngehack berhasil berapa, menarik ini. Nah, tapi paling tidak itu momen untuk kita aware. Ya. Kemudian saya sudah masuk ke ini pertama tentang UU ITE ya 2016. Jadi kalau LKPP itu menyelenggarakan sistem elektronik, berarti di situ menurut UU ini maka bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya ini ya nanti di pasal-pasal berikutnya ada keamanan dan seterusnya. Jadi bertanggung jawab penuh. Kemudian di UU 14 2008 tentang KIP itu sudah mulai kita melakukan namanya klasifikasi data. Ya. Jadi klasifikasinya itu ada yang namanya klasifikasi sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan publik. Jadi ada 4 klasifikasi di situ. Sedangkan data-data yang langsung terkait dengan pemerintahan, sektor pemerintahan itu langsung diklasifikasikan sebagai data sangat rahasia atau strictly confidential. Ya. Sedangkan kalau sangat rahasia, maka diperlukan yang namanya enkripsi, ya, diperlukan hak dan seterusnya. Ini yang menarik yang kemarin kita coba amati dari ini ya, contoh misalkan kemarin itu ini ya, NIK ya.
Jadi NIK untuk keperluan perizinan dan sebagainya itu ternyata di layer aplikasinya memang dienkripsi ya, tapi di layer networknya itu dienkripsi VPN, tapi ketika kita sudah masuk VPN dan benar, ternyata di layer aplikasinya tidak dienkripsi, sehingga kita bisa mengambil data-data di situ. Ya. Kemudian ada juga tentang PP 60 2008 tentang SPIP. Jadi ini sangat terkait sekali dengan tugas ya. Karena sistemnya sekarang yang major adalah sistem pengadaan barang jasa ya. Kemudian ada juga lagi ya Pak. Oke, PP 71 ya. Nah, kemudian PP 28 Peraturan Presiden Perpres 28 tentang BSSN dan juga tentang 5 2015. Nah, oke, sekarang kaitannya dengan Perpres 95 di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini goalnya, atapnya dari SPB itu adalah ini, layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang optimum sesuai dengan prinsip SPBE, prinsipnya ada di sini, di seluruh KLD. Jadi kalau di total jumlah KLD itu ada sekitar 623. Ya. Ini kerangkanya, saya coba ini kerangkanya, jadi ini ada rencana induk yang tadi saya jelaskan, kemudian ini ada unsur-unsur SPBE, unsur ini untuk mencapai itu maka dibutuhkan yang namanya manajemen. Nah, manajemen. Jadi supaya on the roll, ya on the roll-nya maka dibutuhkan manajemen. Jadi kalau kita lihat kerangkanya ada 4, tata kelola. Yang pertama penyelenggara, tata kelola, manajemen dan pencapaian dan percepatan penerapan SPB. Ini saya lewati. Jadi kalau kita memandang SPB seperti ini, Mas, ya. Ketika kita selaku ini pada instansi pemerintah, maka kita pasti akan mempunyai yang namanya layanan administrasi pemerintah layanan administrasi pemerintahan dan juga mempunyai layanan publik ya, ada 2 macam. Layanan ini nanti harusnya mengacu ke arsitektur aplikasi. Nah, arsitektur aplikasi ini nanti akan menjadi referensi bagi keamanan. Keamanannya itu seperti apa? Ya. Begitu juga dengan infrastruktur SPBE. Kalau yang disebut dengan infrastruktur SPBE itu ada 3 komponen, pusat data, jaringan intra, dan ini sistem penghubung layanan. Nah, ini semuanya akan mengacu yang ke namanya arsitektur SPB nasional dan mengacu ke rencana induk SPB nasional yang ada di Perpres 95 2018. Oke, saya kira ini yang nanti Anda ada Perpres 12 2021 ya. Jadi ini ada sedikit yang saya singgung. Ini strategi pengembangan layanan PPJ di LKPP. Jadi kalau secara teorinya opsi yang pertama itu seperti saat ini yang dilakukan oleh LKPP, yaitu lembaga pemerintah sebagai software host di sini. Jadi kalau saya melihat ini kan urutannya adalah mengembangkan aplikasi, ya. Ini aplikasinya seragam berbagi pakai, semuanya pakai SPSE semua seperti saat ini. Aplikasi dikembang, ada BIMTEK dari LKPP dan kemudian memberikan support dukungan teknis. Nah ini beberapa permasalahannya ada di sini, core business dan kapasitas organisasi SDM. Ini yang mungkin menjadi kendala, saya nggak tahu ini secara proses seperti apa. Kemudian opsi yang kedua, nantinya layanan atau kumpulan dari aplikasi-aplikasi tadi yang mendukung layanan tadi, layanan ke publik maupun layanan ke aplikasi pemerintahan, nanti pakai opsi yang kedua. Jadi nanti aplikasinya beragam dengan spesifikasi standar. Dan nanti yang dari sisi organisasinya atau dari sisi instansinya itu hanya menentukan spesifikasi standar, kemudian melakukan evaluasi compliance-nya dan menyusun direktori. Sehingga di sini ekosistem pihak ketiga itu ada. Ya, jadi kita serahkan speknya, ada direktorinya, ya sudah, silakan seluruh ekosistem membuat aplikasi ini. Ini yang opsi yang kedua. Nah, kalau saya melihat arsitekturnya aplikasi PPJ seperti ini, ya, jadi ada klien, ada servernya di SPS sistem pusat dan seterusnya, dan juga ini kalau lihat melalui aplikasi JAIM ya untuk ininya. Nah, sehingga tantangan kalau saya coba lihat tantangannya di sini, ini adalah ketika kita ngomong LKPP itu menjadi valuable ya, targetnya luar biasa ini. Karena 52,1% dari APBN atau sekitar 1.214 triliun ini nilainya di LKPP semua ini kan ya.
ya, di-manage atau di-manage di LKPP semua, di LPSC. Sehingga ketika kita memilih opsi 1, ya, ini yang lebih ke people, ya. Kalau kita tadi memilih tadi sempat disinggung hanya belanja infrastruktur, teknologi saja, prosesnya, tapi kalau kita lihat dari people-nya, ini artinya tantangannya atau potensinya itu adalah dari integritas. Integritas dari siapa? Integritas dari developer, support, dan training team. Yang kedua, permasalahan itu akan mungkin timbul, ya, saya mungkin banyak timbulnya, karena kita LKPP kalau saya melihat ini sebagai pengambil kebijakan, ya, atau regulator, ini nanti harus pintar-pintarnya supaya tidak terjebak menjadi software house, sehingga nanti manajemen SDM-nya menjadi SDM pengembang layanan. Nah, ini yang mungkin diminimalisasi, ya. Ini kemudian kalau kita lihat aplikasi, arsitektur aplikasinya yang terdistribusi di 963 LKPP di KLD, ya, ini ada beberapa potensi. Yang pertama misalkan karena itu servernya di sana ada pembatasan bandwidth ketika proses submission, ya, bandwidthnya dicekik, ya, nanti supaya cepat-cepatan sopo kan, ya. Kemudian ada perubahan file aplikasi oleh ini adminnya, ya, nggak tahu. Kemudian ada juga ketika konfigurasi firewall itu disalahgunakan, ya, oleh oknum untuk menghambat proses tender. Kemudian ada kebutuhan IDS, ya, karena penempatan server yang belum memenuhi kriteria pengadaan, kan banyak yang dititipkan nanti kan, ya, yang tidak sesuai dititipkan di yang lebih ada kriterianya, sudah dilakukan. Kemudian dokumen NDA untuk mantan developer, support, dan training team, ya. Ada juga di situ berarti pengembangannya adalah kebutuhan arsitektur aplikasi SPSC yang berbasis cloud, mungkin nanti akan dikembangkan nanti. Kemudian yang ketujuh adalah ini, ketika ini yang pernah saya lakukan, ya, ketika waktu itu masih versi 3, saya ngirim white paper ke Surabaya, saya menemukan kerentanan di versi 3 waktu itu. Artinya ketika satu aplikasi ditemukan kerentanannya, berarti kan duplikasi semua. Otomatis ada efek domino. Ya, ini yang menjadi tantangannya. Mungkin itu aja dari saya, sedangkan code etiknya adalah karena tadi lebih ke people-nya. Yang pertama tadi perlu diperhatikan adalah manajemen SDM, integritas dari SDM. Dan kalau kembali ke ini, peraturan lembaga nomor 7 2020 tentang kode etik LKPP, pegawai LKPP, maka ini ya harus ada beberapa poin, ya, di pasal 6, di pasal 5 ini ada. Contoh ini saya garis bawahi, tidak boleh membocorkan informasi yang bersifat. Ini yang terkait dengan kode etik. Mungkin itu aja dari saya, Mas Dwi, atau nuan kalau terlambat 5 menit nih.